Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobriatul Fitranggraini dengan NPM 16219129 dari kelas 4 EA29. Kali ini saya akan membahas materi kita yang berjudul Analisis Pemasaran dan Bisnis di Era Big Data. Seperti karakteristik zaman terkini, Big Data akan dihadapkan pada tantangan besar dan menimbulkan serangkaian masalah terkait bagi model manajemen pemasaran perusahaan besar. Definisi data besar. Definisi luas dari data besar mengacu pada kumpulan yang terdiri dari sejumlah besar data dengan struktur yang kompleks dan banyak jenis yang didasarkan pada pemrosesan data dan model aplikasi serta sumber daya dan kemampuan layanan melalui berbagai dan pembentukan silang data. Konsep Big Data ini memiliki definisi yang berbeda di berbagai bidang. Analisis riset Big Data. Saat ini, data besar telah menghasilkan nilai yang lebih besar di internet, keuangan, transportasi, komunikasi, pengembangan usaha, dan industri biomedis. Di sini ada gambar dari tabel riset Big Data yang menunjukkan perubahan proporsi industri. Lalu ada gambar struktur investasi industri aplikasi TI. Lalu ada gambar struktur investasi aplikasi Big Data di industri keuangan Cina. Berikut data dari Biro Statistik Nasional Cina. Selanjutnya ada penjualan silang produk. Misalnya, L'Oreal, perusahaan kosmetik terbesar di dunia, menganalisis perilaku pembelian konsumen dan menemukan bahwa sebagian besar pelanggan wanita akan membeli rangkaian produk isolasi, BB, dan pelembab yang sama setelah membeli tabir surya. Dengan cara ini, penjualan bundle digunakan untuk meningkatkan penjualan. Ini adalah penerapan teknologi data besar yang membantu L'Oreal menghasilkan lebih banyak keuntungan pemasaran. Selanjutnya, untuk memperkuat model pemasaran cerdas, perkembangan suatu perusahaan tergantung pada apakah mode manajemen perusahaan dapat mengimbangi kemajuan zaman dan apakah mode manajemen itu cerdas. Lalu selanjutnya, meningkatkan kualitas tim manajemen. Untuk meningkatkan kualitas tim manajemen secara keseluruhan, perusahaan harus meningkatkan kualitas profesional mereka, menguji kualitas pribadi dalam semua aspek, dan terus-menerus memperbaiki kekurangan mereka sendiri. Lalu selanjutnya, untuk membangun jaringan hubungan karyawan, dalam model manajemen tradisional, ide spesifik karyawan tidak sepenuhnya dipahami, karena staf memiliki sedikit kontak sosial dengan jaringan. Karyawan memiliki sedikit interaksi satu sama lain. Jadi, perusahaan harus menjadikan jejaring sosial ini sebagai fokus manajemennya. Kesimpulan, dalam situasi sosial saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami kemajuan, dan era data internet berkembang pesat. Kedatangan era data besar telah membawa perubahan besar dalam kehidupan setiap orang, dan hampir terintegrasi ke dalam kehidupan dan bisnis kita. Data besar memainkan peran utama dalam pengembangan perusahaan di masa depan. Sangat penting untuk menghadapi peluang dan tantangan yang dibawa oleh data besar ke perusahaan. Saat ini, sangat penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk membangun dan meningkatkan kumpulan sumber daya data besar nasional dan perusahaan. Perusahaan juga perlu sepenuhnya menggunakan sumber daya pemerintah dan lebih memperhatikan penggunaan dan teknologi data besar yang akan membuat mereka menjadi keunggulan persaingan yang baik di masa depan. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.